Halo semua, kembali lagi di Jaring Movie. Kali ini kami akan menceritakan film tentang seorang pembunuh bayaran ternama yang mempunyai dua kehidupan. Di mana pada siang hari dia menjadi seorang ibu rumah tangga biasa dan pada malam hari dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sosoknya dikenal sebagai asasin yang tidak pernah gagal dalam setiap misinya. Tapi kali ini dia diberatkan dengan kehidupannya sebagai ibu dalam membesarkan sang anak. Kira-kira bagaimanakah kisahnya dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu sekaligus pembunuh bayaran? Sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, aku mau minta tolong nih, buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe ya, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Awal film dimulai dengan seorang pria yang bernama Oda Shinichiro. Terlihat dia baru bangun tidur di pinggiran rel kereta. Ternyata Oda telah diculik oleh seorang pembunuh bayaran Korea yang bernama Gil Boksun. Oda penasaran kenapa Boksun tidak langsung mengakhiri nyawanya. Boksun pun bercerita kalau dia mempunyai seorang putri bernama Jayung. Dan putrinya pernah berkata dia lebih suka ketika bersaing secara adil. Karena perkataan itu, Boksun ingin melawan Oda dalam pertarungan yang adil. Boksun pun langsung berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, Boksun langsung pulang ke rumah dan melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Saat dia membereskan pakaian, tiba-tiba sekotak rokok ada yang jatuh. Hal itu membuat Boksun mengingat saat dirinya ketahuan ngerokok oleh ayahnya. Keesokan harinya, Boksun sedang berkumpul bersama para rekan pembunuhnya. Dan Boksun sangat dihormati oleh para juniornya. Mereka menanyakan berapa bayaran yang diterima Boksun dalam satu pekerjaan itu. Para rekannya itu sangat iri kepada Boksun karena Boksun bekerja di sebuah perusahaan yang besar yaitu MK. MK랑 뭐 같아요? MK는 글로벌 기업인데. 실력 따라 대우 다른 건 사회생활 기본이야. Scene beralih ke 7 tahun yang lalu, di mana ketua MK yang bernama Cha Min-kyu menyarankan sebuah peraturan ke para perusahaan tentara bayaran, karena para pembunuh amatiran sudah merusak nama mereka dengan menghabisi nyawa anak kecil demi uang receh. Sehingga MK membuat peraturan sebagai pembeda antara profesional dan amatir. Peraturan itu adalah yang pertama, jangan mengakhiri nyawa anak kecil. Yang kedua, jangan menerima pekerjaan selain dari perusahaan tentara bayaran. Dan yang ketiga, harus mencoba setiap pekerjaan yang diberikan perusahaan tentara bayaran. Atas sarannya pun semua perusahaan lain setuju. Saat Boksun dalam perjalanan pulang, dia membuat masalah dengan beberapa berandalan. Namun sebelum keadaan memanas, rekannya yang bernama Haesung datang menolongnya. Ia pun ingin mengembalikan pedang Boksun yang ketinggalan. Dan setelahnya mereka pun skidip papap. Di sisi lain, Jayung pun tidak mau kalah sama nyokapnya. Ia pun bermesraan dengan pacarnya. Namun di sela-sela bermesraan, tiba-tiba teman-temannya datang dan ingin mengajak mereka nongkrong-nongkrong lucu. 좀 같이 가자. 죽는다. 내일 봐. Scene kembali ke Boksun yang sudah selesai bercocok tanam dengan Haesung. Mereka pun sedikit berbincang di sana. Haesung meminta Boksun untuk membuat perusahaan tentara bayarannya sendiri. Namun Boksun menolaknya karena dia tidak ingin meninggalkan ketua Cha. Karena ketua Cha adalah orang yang mengajari Boksun. 대표님 좋아해. 모든 걸 뺏어갈 수 있는 사람이기도 하죠.
Keesokan harinya, Boksun sedang makan bersama Jaeyoung. Boksun menyadari kalau putrinya sering tersenyum. Boksun memberitahu Jaeyoung kalau Jaeyoung bisa membuat para pria mengantri jadi pacarnya jika saja dia lebih ramah. Boksun juga memberitahu Jaeyoung supaya mengalahkan lawannya dalam sebuah kelas berdebat tanpa ampun. 방금은 나보고 상냥하라며. Setelah selesai makan, Boksun pun mengantarkan Jaeyoung untuk sekolah seperti biasa. Setelah itu, Boksun langsung pergi ke perusahaan MK karena ketua Cha memanggilnya. Namun saat di depan lift, Boksun bertemu dengan Direktur Min-hee, adik dari ketua Cha. Kemudian, Direktur Min-hee pun menyeret Boksun untuk ikut bersamanya. 됐어. 안 해. Scene beralih ke sebuah toilet di mana di sana ada dua orang yang salah satunya adalah Kim Yong-ji. Tiba-tiba di sana terjadi sebuah penyerangan dan pertarungan pun terjadi. Ternyata pertarungan itu adalah sebuah latihan di MK. Min-hee meminta tolong kepada Boksun untuk melihat para pemula dari MK yang sedang berlatih dan memberikan mereka motivasi. 응원차 잠깐 들렀어요. Setelah pidatonya, Boksun ingin langsung pergi, namun Min-hee memprovokasi Boksun dan bilang kalau Yongji mungkin lebih baik dari Boksun saat muda. Boksun yang sedikit terpancing itu pun langsung meminta Yongji untuk sparring dengannya. 너 방금 죽었어. Tak lama setelah itu, Boksun langsung menemui Ketua Cha. Ketua Cha ingin memberikan Boksun sebuah tugas baru. Awalnya, Boksun menolak dengan alasan ingin memberikan kesempatan pada generasi yang lebih muda. Namun misi kali ini adalah ranking A dan tidak ada ranking A lain selain Boksun yang sedang menganggur. Sehingga Boksun terpaksa menerima misi ini. 거절할 수 없는 제안이네. Singkat cerita, mereka melanjutkan perbincangannya di sebuah restoran. Ketua Cha pun menjelaskan konsepnya, yaitu korban harus seperti mengakhiri nyawanya sendiri. Namun di sela-sela briefing, Boksun menerima telepon dari sekolah. Dia diberitahu kalau Jaeyoung menusuk teman sekelasnya dengan gunting. Mendengar itu, Ketua Cha hanya tertawa dan berkata, sepertinya Jaeyoung berbakat seperti ibunya. 한 번만 더 그딴 걸 농담이라고 했다간 제일 무디칼이 선배 입에 꽂혀 있을 거야. Boksun pun langsung ke sekolah dan berbicara dengan Jaeyoung mengenai penusukan itu. Dan ternyata Jaeyoung bahkan menusuk temannya itu dengan niatan untuk menghabisi nyawanya. Hal itu pun membuat Boksun kaget karena dia tidak mau kalau sampai putrinya itu mengikuti jejaknya. 죽이려고 거기 찔렀으니까. Saat malam hari, Boksun menghampiri Haesung dan bertanya apakah Boksun pantas menjadi seorang ibu karena dia tidak ingin mengorbankan karirnya demi anaknya. Namun menurut Haesung, Boksun adalah ibu yang baik karena dia masih memikirkan pertumbuhan putrinya. Boksun juga bercerita ke Ketua Cha kalau dia merasa anaknya seperti sebuah tembok karena Jaeyoung sangat tertutup kepadanya. Ketua Cha pun menyarankan Boksun untuk menunggu anaknya terbuka terlebih dahulu. Setelah itu mereka pun membicarakan tugas Boksun berikutnya. 장비 챙겨서 애 하나 보낼 거야. 안녕하십니까? Pekerjaan mereka pun dimulai. Mereka langsung menyebarkan gas bius di rumah target mereka. Boksun mengajari Yongji apa saja yang diperlukan untuk merekayasa TKP seperti yang diinginkan oleh klien mereka. 왼손잡이야. Namun sebelum Boksun menghabisi nyawa targetnya, dia menemukan surat dari MK yang berisi targetnya ingin mengakhiri nyawanya sendiri karena merasa bersalah akan suatu alasan. Tak lama Boksun mendapat telepon dari Jaeyoung dan sepertinya Jaeyoung sudah mulai terbuka dengannya. Kemudian Boksun menghubungi Ketua Cha dan bilang kalau dia gagal melakukan tugasnya kali ini. Ketua Cha pun tahu kalau Boksun berbohong.
Dan Ketua Cha mengingatkan jika Boksun tidak melakukan tugasnya maka akan dianggap sebagai pemberontakan. Boksun malah menantang Ketua Cha dan menanyakan apa yang ingin Ketua Cha lakukan jika Boksun tidak ingin melakukan tugas itu. Namun Ketua Cha tidak menjawabnya karena target dari tugasnya sudah berada di dekatnya. Dan pertarungan antara Ketua Cha dan para mafia pun dimulai. Di tengah pertarungan itu, Boksun meminta supaya tidak ada orang yang akan meneruskan misinya dan dia menjanjikan akan memperpanjang kontraknya. Ketua Cha pun meminta agar disambungkan ke Yongji untuk mengkonfirmasi apakah Boksun benar-benar gagal. 제가 거짓말해야 하는 겁니까? 아니, 넌 그냥 사실대로 얘기해. 정말 실패 맞아요? 네. Akhirnya, Ketua Cha pun setuju dengan permintaan Boksun dan menambahkan kalau dia akan menentukan durasi kontrak kali ini. Keesokan harinya, Jae-yong mulai berbicara ke Boksun apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, temannya memfoto dirinya secara diam-diam dan mengancam akan menyebarkan foto itu ke seluruh sekolah. Karena terus ditekan, akhirnya Jae-yong menikam temannya itu dengan gunting. Jae-yong juga mengaku kalau dirinya adalah penyuka sesama jenis. 그래도 내가 널 이렇게 몰라도 되니? 그러는 엄마 나한테 솔직해? Namun saat Boksun sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi, Yongji tiba-tiba datang ke rumahnya. Awalnya Boksun hampir menghabisi Yongji. Namun di sela-sela itu Yongji bercerita kalau dirinya telah dipecat karena kesalahannya yang telah menggagalkan misi sebelumnya. Mendengar hal itu, Boksun pun langsung mengajaknya ke tempat ia biasa nongkrong dengan sesama rekannya. 누구요? 우리 회사 훈련생. 엘리트네. 저 잘렸습니다. Tak lama, Haesung dan rekannya yang lain pun datang. Mereka ingin merayakan Haesung yang sudah menjadi peringkat A. Dan ternyata dia meneruskan misi yang sebelumnya Boksun tinggalkan atas perintah Direktur Min-hee. Di sela-sela penongkrongan duniawi, tiba-tiba Direktur Min-hee menelpon Haesung. Dia juga menawarkan kepada seluruh orang di sana untuk bekerja di MK sebagai peringkat B jika mereka mau melakukan sesuatu. Namun sebelum dia memberitahu tugasnya, Boksun mematikan teleponnya. Seluruh orang di sana pun tahu apa misi yang akan diberikan oleh Direktur Min-hee dan mulai menyerang Boksun. Di tengah pertarungan, Yongji tidak ikut menyerang Boksun. Dia malah membantu Boksun mengalahkan mantan rekan-rekannya Boksun. Akhirnya, Boksun berhasil mengalahkan semua penyerangnya. 데뷔 축하해. Setelah itu, Haesung langsung menjelaskan kalau dia ketahuan melakukan pekerjaan tanpa izin oleh Direktur Min-hee, sehingga dia terpaksa menurutinya. Setelah mendengar hal itu, Boksun pun langsung menghabisi Haesung. Saat di jalan pulang, Boksun diserang oleh Ketua Cha. Namun dia berhenti setelah Yongji memberitahunya kalau para penyerang itu disuruh oleh Direktur Min-hee. Boksun tahu kalau dia akan kalah jika melawan Ketua Cha, sehingga dia harus tetap berada di MK supaya dirinya dan Direktur Min-hee tetap aman dan kekacauan tidak terjadi. Setelah itu, Boksun pun langsung pulang ke rumah. Namun karena Jae-yong tidak bisa menghubunginya seharian, Jae-yong sempat ngambek dan membuat mereka berdebat. Akhirnya mereka pun bisa duduk dan terbuka satu sama lain. 멋있네. Jae-yong mengatakan kalau dia pernah melihat senjata api dan paspor palsu milik Boksun. Boksun pun seketika langsung panik disko, tapi ternyata Jae-yong hanya mengira kalau ibunya hanya bekerja di lembaga keamanan rahasia. 재영아. 그럴 줄 알았어. Di sisi lain, para ketua perusahaan yang mengetahui kejadian penyerangan Boksun sedang mengadakan rapat tentang kenapa Boksun menyerang pegawai mereka. Mereka mencurigai kalau dalam kejadian ini Ketua Cha lah yang mengatur mereka.
Kemudian para ketua lain berusaha meminta pertanggungjawaban, namun orang yang meminta pertanggungjawaban itu malah dihajar dengan gagang pisaunya sendiri. Melihat hal itu, beberapa ketua perusahaan lain langsung keluar dari komite itu. Di sisi lain, Boksun menghampiri Direktur Min-hee. Dia mengetahui kalau Yongji sudah tiada dan langsung menghabisi Direktur Min-hee. Kemudian, Boksun mengirimkan sebuah pesan melalui pisau berdarah kepada Ketua Cha. Yang menurut tradisi, hal itu berarti Boksun menantang Ketua Cha untuk bertarung 1 lawan 1. 메시지 잘 받았고 Keesokan harinya, Boksun pergi ke MK untuk melawan Ketua Cha. Boksun bahkan pergi pagi-pagi sekali demi menghindari pertanyaan dari Jae-young. Sebelum mereka bertarung, mereka pun mengobrol untuk terakhir kalinya. Sambil mengobrol, Boksun memperkirakan kira-kira bagaimanakah cara yang akan memungkinkannya menang dari Ketua Cha. Namun semua perkiraannya berakhir dengan tidak ada satupun kemenangan bagi Boksun. Ketua Cha pun menyadari kalau Boksun sedang menganalisa pertarungan mereka. Di sela-sela perbincangan, Boksun pun mengetahui kelemahan dari Ketua Cha, yaitu dirinya. Lalu pertarungan pun terjadi. Boksun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu, namun ternyata Ketua Cha sudah menyuruh orang ke rumah Boksun dan memberikan sebuah tablet ke Jae-young untuk menyiarkan pertarungan mereka supaya Jae-young tahu apa pekerjaan ibunya yang sebenarnya. Setelah mengetahui hal itu, Boksun pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung menghampiri Jae-young. Awalnya, Boksun lega karena dia mengira kalau Jae-young tidur dan tidak melihat pertarungannya. Tapi tiba-tiba, Jae-young terbangun dan bilang kalau ibunya bekerja sangat baik hari ini. Dan ia pun menyuruh Boksun untuk beristirahat. Dan film pun selesai.